Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 28. Tidak sabar membina rumah tangga yang sesungguhnya. Lampu tanda operasi telah dimatikan setelah kurang lebih 3 jam menyala. Melihat hal tersebut, sontak semua orang yang menunggu kabar hasil operasi Nazila pun lantas berdiri. Dengan wajah harap cemas, mereka segera berdiri di depan ruang operasi. Menunggu dokter yang bertugas mengoperasi Nazila keluar. Bagaimana dok operasinya? Semuanya berjalan lancar kan? Tanya Noran cepat saat melihat dokter itu keluar dari balik pintu. Dokter yang berperawakan tinggi dengan kulit cukup eksotis itu menarik nafas panjang. Dan menghembuskannya perlahan, kemudian menarik ujung bibirnya membentuk simpul senyum. Melihat hal tersebut, seperti ada angin segar yang menerpa jiwa raga Noran. Dalam hati ia berdoa, semoga kabar baiklah yang akan ia terima. Syukurlah, operasi berjalan lancar. Walaupun tadi di pertengahan jalan ada sedikit trouble. Karena tekanan darah pasien tiba-tiba turun drastis. Tapi sekarang semua sudah berhasil ditangani. Ucap dokter itu sambil tersenyum. Namun, perlahan senyum itu surut membuat Noran dan yang lainnya tiba-tiba cemas. Operasi memang berhasil, tapi kita masih harus sering memantau apalagi pasien belum sadarkan diri. Bila pasien telah sadar, baru kami akan mulai mengobservasi untuk memastikan tidak adanya efek atau komplikasi yang terjadi. Semoga semuanya berjalan lancar sesuai harapan ya Pak, Bu. Imbuh dokter itu yang diaminkan Noran, Kevin, Karin, dan yang lainnya. Tak lama kemudian, Nazila pun dipindahkan ke ruangan rawat. Noran masuk terlebih dahulu ke ruangan Nazila. Dihampirinya istrinya yang masih saja terpejam. Dengan selang penunjang kehidupan di tubuhnya. Digenggamnya erat telapak tangan yang Nazila lalu dikecupnya dengan penuh kasih. Sayang, terima kasih karena kau mau bertahan dan berjuang. Aku harap kau segera sembuh sayang. Aku berjanji akan mengganti semua waktu kebersamaan kita yang terlewat dengan seumur hidupku. Aku sudah tidak sabar membina rumah tangga yang sesungguhnya denganmu dan anak kita. Oh ya, aku belum memberi nama pada baby boy kita. Aku ingin kau sendiri yang memberikannya nama. Baby boy kita adalah bukti perjuanganmu selama beberapa bulan ini, tanpa kegigihanmu dalam memperjuangkannya. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Kau memang the real Wonder Woman. Aku mencintaimu, lah, sangat. Bisik Noran. Lalu Noran mendekatkan wajahnya pada wajah Nazila. Dan mengecup singkat bibir pucat Nazila yang terasa dingin. Merasa belum cukup, disapukannya bibirnya di atas bibir Nazila dengan lembut. Agar bibir Nazila terasa hangat. Harapnya, kecupannya itu dapat menghantarkan isi hatinya pada istrinya yang belum sadarkan diri itu. Setelah itu, Noran mempersilahkan Kevin dan Karin masuk bergantian dengan yang lainnya. Mereka turut senang operasi itu berjalan dengan lancar. Tapi mereka belum benar-benar lega.
Sebelum Nazila sadarkan diri dan benar-benar pulih dari sakitnya. Mbok Yem, Yuni, mau ikutan ngopi atau nyemil di cafetaria? Kalian pasti sudah lapar dan lelah karena perjalanan dari desa ke sini cukup menguras tenaga. Tawar Kevin pada Mbok Yem dan Yuni. Ah, kami nggak capek konak, justru yang lebih capek itu Dokter Rizky. Dia yang nyetir sampai sini, sahut Mbok Yem. Ya udah, Dokter Rizky ikut kita aja, gimana? Tenang aja, Pak Bos yang traktir, ya nggak Vin? Ujar Karin sambil memainkan alisnya. Kevin terkekeh. Masalah kecil itu, gimana Mbok, Yun, Dok, kalian mau? Ajak Kevin. Boleh juga, yuk, Mbok, Yun. Ajak Dokter Rizky yang diiyakan Mbok Yem dan Yuni. Kak, kamu mau ikut atau pesan sesuatu? Tanya Karin. Noran menggelengkan kepalanya lalu ia mengucapkan terima kasih. Ia merasa sudah cukup merepotkan orang itu. Ya udah, lalu gitu kami ke cafetaria dulu. Kalau ada apa-apa, tolong segera hubungi kami ya. Ujar Karin lagi yang diangguki Noran seraya tersenyum. Oh ya dok, dokter itu dokter spesialis atau apa? Tanya Karin. Saat ini mereka telah berada di cafetaria rumah sakit. Karena di setiap meja hanya disediakan 4 buah kursi. Jadi Kevin duduk dengan Yuni dan Mbok Yem. Sedangkan Karin duduk dengan Dokter Rizky. Aku dokter umum, kalau kamu? Tanya Dokter Rizky balik. Aku pediatrik. Ujar Karin seraya menyesap mocha floatnya. Wah, kamu pasti suka anak kecil? Karin mengangguk cepat. Suka banget, karena itu aku konsen ke sana. Aku suka melihat tawa anak-anak dan aku sedih kalau ada anak-anak yang sakit. Apalagi kalau mereka sampai nggak bisa berobat karena faktor biaya. Karena itu, selain bekerja di rumah sakit, aku juga buka klinik pengobatan khusus anak-anak kurang mampu. Kalau dokter udah nggak tugas di desa lagi, bisa nih gabung ke klinik aku. Aku juga suka anak kecil, apalagi aku anak tunggal. Jadi aku nggak punya saudara. Mama semenjak melahirkan aku udah nggak bisa hamil lagi. Jadi aku benar kesepian karena nggak punya saudara. Wah, kita kebalikan dong. Ujar Karin seraya terkekeh. Kebalikan, maksudnya? Aku punya banyak saudara. Kevin itu saudara kembar aku. Aku punya kakak 1 dan adik kembar 3, banyak kan? Ujar Karin tergelak. Wow, pasti menyenangkan banyak saudara. Kalian punya gen kembar, hebat. Ujar Dokter Rizky. Seneng banget. Apalagi kami cukup dekat dengan saudara-saudara kami. Mama dan Papa benar mengajarkan kami agar saling menyayangi sesama saudara. Oh ya, Mama aku juga kembar. Tapi Mama tahunya saat udah ada anak 3 soalnya sejak masih bayi Mama sama Om Lian terpisah. Sepertinya cerita hidupmu cukup menarik, gak monoton kayak aku. Aku jadi penasaran sama cerita orang tuamu. Sahut Dokter Rizky antusias. Ya,
Dia cukup antusias, apalagi mengobrol dengan Karin cukup menyenangkan. Cek, kalau cerita tentang orang tuaku tuh panjang banget. Lebih panjang dari sungai terpanjang di Indonesia, juga jalan tol terpanjang di Indonesia. Masih mau dengerin? Seloroh Karin membuat Dokter Rizky terkekeh. Sepanjang itu, malah mungkin lebih panjang lagi. Emang gak bisa dipersingkat lagi? Udah kayak sinopsis aja. Sahut Karin sambil menahan tawa. Ya, tapi cerita tentang apa dulu nih? Soalnya pengalaman hidup mama aku itu seperti kata aku tadi, panjang pakai banget. Oh ya, aku cerita tentang kenapa mama sama saudara kembarnya, Om Lian bisa terpisah aja ya. Dokter Rizky pun terkekeh mendengar kata Karin, lalu ia mengangguk, menyetujui ucapan Karin. Karin pun mulai bercerita bagaimana mamanya diculik oleh orang terdekat mereka sendiri. Saat masih kecil dan membuangnya hingga ditemukan oleh pengurus panti asuhan. Lalu mamanya dipertemukan kembali setelah dewasa, saat sang mama dalam pertemuan bisnis. Tanpa menjelaskan siapa sebenarnya mama dan saudara kembar mamanya itu. Bila ia ceritakan, bisa Dokter Rizky terkejut. Sama seperti beberapa temannya dahulu, saat mengetahui kalau ia merupakan anak pemilik Anggrek Fashion dan Angkasa Trade Center. Atau yang lebih sering disebut Angkasa Mall. Jadi kamu beneran masih SMA? Tanya Kevin. Saat ini ia tengah duduk bertiga dengan Bo Yem dan Yuni sambil menyantap pesanannya. Iya kak, tapi gak lama lagi kelulusan kan, akhir bulan tadi aku udah ujian. Emang rencana kamu setelah lulus mau ngapain? Ngapain ya? Ujar Yuni lebih ke diri sendiri. Mau kuliah, duitnya nggak ada. Palingan aku mau langsung cari kerja aja kak. Kerja? Kerja apa? Apa aja, yang penting halal. Lagian kasihan Simbo kalau masih harus kerja di perkebunan tetangga. Sudah waktunya Simbo istirahat. Giliran aku yang memenuhi kebutuhan Simbo. Ujar Yuni sambil tersenyum lebar. Kalau kamu pingin kuliah, lanjut aja Nduk. Simbo masih kuat kok kerja buat nyekolahin kamu, sahut Bo Yem. Ih, kuat dari mana? Simbo aja udah encok sana, sini. Mana tega Yuni ngerepotin Bo lagi. Udah saatnya Bo nikmatin masa tua Bo dan Yuni yang kerja. Iya Nduk, tapi di desa kerja apa sih? Jangan bilang kamu mau ikutan kerja di perkebunan sawit, terkam Bo Yem. Emang apa salahnya Mbok, kan yang penting halal? Iya, Mbok tahu, tapi kerja di perkebunan sawit itu capek banget loh. Belum lagi gajinya nggak seberapa. Mbok nggak akan merasa sangat bersalah sama orang tua kamu Nduk kalau kamu kerja kayak gitu. Tutur Mbok Yem dengan mata berkaca-kaca. Kevin tertegun di tempatnya melihat sikap Yuni yang begitu menyayangi neneknya. Gimana kalau kamu kerja di tempat kakak kerja, mau? Tawar Kevin. Emang kakak kerja di mana? Tanya Yuni penasaran. Kakak kerja di Angkasa Mall. Wah,
Hebat, mall itu kan gede banget. Temen sekolah aku sering cerita. Kalau mereka ke kota pasti mampir ke Angkasa Mall dulu. Jalan-jalan, makan, nongkrong, main. Ih, kakak enak banget bisa kerja di sana. Bisa tiap hari nge-mall dong, ujar Yuni antusias dengan mata berbinar-binar. Jadi gimana, mau? Tanya Kevin lagi. Emang bisa, Kak, aku kan cuma tamatan SMA. Terus emang kakak bisa masukin aku kerja di sana? Aku kerja sebagai apa? Oh, jangan aku kerja jadi cleaning service ya. Kan pendidikan aku cuma SMA. Cerocos Yuni membuat Kevin terkekeh. Punya mulut kok nggak direm, nyerocos udah kayak kereta listrik. Sergah Mbok Yem setelah menggeplak pundak Yuni. Yuni yang kesal diomelin Mbok Yem lantas bersungut-sungut. Remnya blong, Mbok, jadinya nggak bisa berhenti nyerocos. Tandas Yuni sambil mencebikkan bibirnya. Udah, nggak usah banyak mikir, jawab dulu mau nggaknya. Kakak nggak akan nawarin kalau nggak bisa kan? Dan satu lagi, kakak nggak akan menempatkan kamu jadi cleaning service. Jadi gimana? Kamu mau kerja di sini? Tukas Kevin membuat Yuni kembali mengalihkan perhatiannya pada Kevin. Mau Kak, aku mau. Tapi apa? Potong Kevin cepat. Kalau aku kerja di kota, gimana dengan Bo? Aku nggak mungkin kan pulang pergi desa ke kota terus balik lagi. Yuni menyampaikan kegelisahannya. Itu bisa diatur. Kalau kamu emang berminat, kamu bisa tinggal di mes khusus karyawan yang merantau. Jadi kamu bisa ajak Mbok Yem. Gimana Mbok? Mbok mau kan? Tawar Kevin. Mbok Yem gamang. Ia sebenarnya enggan meninggalkan kampung halamannya. Tapi, ia juga tidak mungkin menghancurkan mimpi indah cucu satu-satunya itu. Dengan tinggal di desa, ia yakin Yuni takkan bisa berkembang. Masa depannya akan terpasung. Mempertimbangkan masa depan sang cucu satu-satunya. Akhirnya dengan berat hati Mbok Yem menyetujui saran Kevin. Toh jarang ada kesempatan seperti ini. Apalagi Kevin dengan baik hatinya menawarkan pekerjaan itu secara langsung. Bukan rahasia umum mencari pekerjaan di kota itu tidaklah gampang. Sarjana aja banyak yang nganggur, apalagi hanya lulusan SMA di kampung. Apapun keputusan kamu, Mbok ngikut aja, Nduk. Masa depan kamu masih panjang. Kapan lagi bisa mendapatkan tawaran pekerjaan, tanpa harus bersusah payah membuat surat lamaran kerja? Ya kan nak Kevin, ujar Mbok Yem sembari tersenyum lebar. Memamerkan giginya yang sudah banyak tanggal karena faktor usia, Kevin mengangguk antusias sambil menunggu jawaban Yuni. Mendengar dukungan sang nenek, tentu saja Yuni girang bukan kepalang. Ia pun langsung memeluk Mbok Yem untuk menunjukkan rasa terima kasih juga bahagianya. Oke, kalau gitu bisa kakak minta nomor HP kamu, biar kakak udah hubungi lain kali. Yuni pun segera mengeluarkan ponsel jadulnya. Kevin sampai melongo melihat ponsel itu. Seingatnya ponsel itu keluaran belasan tahun yang lalu.
Sebab saat mamanya baru bercerai dengan Papa Adam, mamanya juga menggunakan ponsel seperti itu. Bentuknya kecil dan hanya memiliki penyimpanan 500 MB saja. Bayangkan, bisa menyimpan apa ponsel dengan memori sekecil itu? Bahkan ia ragu ponsel itu bisa digunakan untuk WhatsApp. Dengan malu, Yuni membuka layar ponselnya untuk mencatat nomor ponsel Kevin. Bagaimana tak malu saat mengeluarkan ponselnya? Saat itu juga Kevin mengeluarkan ponsel yang menurutnya sangat keren. Bahkan layarnya saja bisa dilipat tanpa merusaknya. Yuni aja deh kak yang catat nomor kakak. Ujarnya, bukannya menyebutkan nomor ponselnya. Kevin justru meraih ponsel Yuni dan mencatat nomornya sendiri di sana. Setelah itu, ia menekan ikon panggilan ke nomornya sendiri. Tapi setelah ikon itu ia pencet, ia tiba-tiba tergelak sendiri. Maaf, pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Silahkan lakukan pengisian ulang. Wajah Yuni memerah karena malu. Ia pun menunduk untuk menutupi rasa malunya. Haish, poteklah potek, mau ditaruh mana mukaku ini? Udah HP super jadul, nggak ada pulsa juga. Maluin aja lu, Yun. Tutuk Yuni dalam hati. Noran masih betah terduduk sambil menggenggam erat tangan Nazila. Sudah beberapa jam berlalu, tapi tak ada tanda Nazila akan sadarkan diri. Rasa takut juga was terus menghantuinya. Ia takut, sangat takut. Saat Noran berdiri hendak menuju ke kamar mandi, tiba tubuh Nazila mengejang. Membuat Noran seketika panik. Ia pun segera memencet tombol darurat. Tak lama kemudian seorang dokter dan 2 orang perawat masuk. Bersambung.